Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'alum al-ridallahi ta'ala wal izalatil jahli wa hiyaidin amin amin ya rabbal alamin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang kalau di ilmu ma'ani itu kita belajar apa? Poinnya muqtadul hal. Jadi kalam yang kita ucapkan ini sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi atau maklumat dihniyah dari mukhotab atau sami kita. Nah, kemudian kita sudah membagi bahwa kalam itu ada khobar, ada insya. Apa kemarin bedanya khobar dan insya? Dilihat dari segi apa? Dia mau jawab. Ya, semangat dari segi hal salihun lidukhuli soal amla. Hal كيف نفرق بين الخبر الإنشاء بين الخبر والإنشاء معرفته هل صحة دخول الاستفهام أم لا كيف jadi cara membedakan antara khobar dan insya itu apakah dia ada sifat sodik dan kadibnya atau enggak koilnya ini. Jadi lina arifa al-farq baina al-khobar wal insya al-hadal kalam mungkin anakuli koilihi huwa sodik au kadib gitu ya. Jadi sidik wal kadib itu poinnya. Kalau misalkan dia ada indikasi oh dia kaul yang sodik, oh dia kadib, berarti itu berupa khobar. Kalau misalkan dia nggak ada kaitannya dengan sidik wal kadib, contohnya kayak anak ketika merintah kalian ikro asofah kida wa kida gitu, atau ifat gitu. Itu kalian ketika mendengar insya tolabi yang berupa amr, atau ketika melarang kalian latata akhor didukulil koah gitu misalkan. Nah itu berarti nggak ada indikasi kalian pikir itu serius bohong atau enggak ya. Ini sesuai kenyataan atau enggak kan gitu. Jadi indikasinya dua. Hal yasih an nakul liqailihi huwa kadib au sodik gitu ya. Au hadal kalam sodik au kadib. Pahim tum? Jadi kita cuma ngeliat aja itu ada kaitan dengan kenyataan dan hoax atau enggak gitu. Kenyataan atau enggak kenyataan gitu. Itu ya poinnya ya. Jadi pertemuan kemarin kalian paham nggak? Gimana cara bedain khabar wal insya? Apa perlu diulangin? Paham Ustazah. Oh, tamam. Berarti intinya kalau perkataan itu bisa kita deteksi dia nyata atau enggak, apakah ada bohong atau enggak sesuai kenyataan, itu langsung kita katakan itu termasuk dari kategori apa? Khobar ya. Informasi gitu. Kayak kita dengar berita, kita dengar, misalkan ada perkataan nih tentang corona. Corona terbaru adalah Omikron. Omikron itu seperti ini. Nah, ini kita bisa deteksi ini tuh perkataan yang nyata atau enggak ya, sesuai kenyataan atau enggak gitu. Itu emang berarti bersifat informatif. Oh, berarti emang dia khobar gitu. Simple ya sebenarnya pembahasannya kemarin. Alhamdulillah. Wow. Oke. Untuk agrodul khobar. Khobar itu disampaikan aslinya ada dua sebab atau dua tujuan, yaitu lazimul faedah dan faedatul khobar. Apa itu maksudnya? Ada yang ingin mencoba menjawab? Kalau yang lain sudah mungkin ada yang tafadhol. Yasmalakum lipati mikrofon. Jawab pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, pakai takbirnya sendiri nggak apa-apa. Yang penting mafhum indan nas ya. Dari penjelasan tentang agrodul khobar. Khobar itu atau informasi yang tadi berkaitan dengan apakah dia sidik atau kadib itu. Apakah itu ditujukan untuk apa gitu? Diucapkan ke lawan bicara itu untuk apa? Apakah dia lazimul faedah atau faedatul khobar? Itu maksudnya apa? Bisa dua-dua saja. Tergantung dari mukhbirnya. Nah, kalau mukhbirnya ini ingin memberikan khobar, nah mustamiknya belum tahu khobar itu, maka ini dinamakan faidatul khobar. Tapi kalau sedangkan mustamiknya itu sendiri sudah tahu,
Akan tetapi sang mukhbirnya ini mengatakan khobar itu kembali, berarti ini namanya lazimul khobar. Ya, lazimul faidah, tamam. Itu ya, jadi kita misalkan beritahu kalian nih, sekarang di Timur Tengah tuh musim dingin, kalau dingin sampai 2 derajat kalau di Kairo misalnya gitu. Nah itu bisa aja emang kalian nggak tahu, anak kasih tahu, atau emang kalian tahu dan anak tahu, anak mau ngasih tahu kalian kalau kita sama-sama tahu gitu. Jadi ada lazimul faidah atau faidatul khabar. Nah, selain itu ada juga beberapa perkataan yang termasuk khobar tapi tidak diungkapkan atas dasar 2 gorot tadi. Jadi dia di luar lazimul faidah atau faidatul khobar. Contohnya apa? Contoh dari agrot ukhro. Tujuan disampaikan khobar tapi bukan untuk lazimul faidah atau faidatul khobar. Untuk tujuan lain gitu. Misalkan dia ingin menunjukkan dia lemah atau apa gitu. Masih ingat gak kalian yang pembahasan itu? Agrot ukhro min khobar. Yang khorijal. Tafadhol. Jadi untuk apa nih? Tafadhol. Yang kharijan an makna an faidatihil asli ya saja. Di antaranya yang Anda ingat-ingat itu lit ta'jiz, lit tahdid, lil istingkar atau lil apa ya? Lupa juga. Oh ya, bisa dibuka mukorornya sih. Apalagi? Masih ingat yang pembahasan ini? Jadi tadi kan kita udah tahu kalau khobar itu disampaikan untuk memberitahu kan amrun maya jahaluhu al muhatab sami gitu. Yaitu yang tadi yang faidatul khobar atau lazimul faidah. Nah, tapi ada beberapa perkataan yang dia tuh khobar, tapi khobar ini nggak disampaikan dari 2 tujuan tadi itu. Dia mau tujuan yang lain, dia mengatakan khobar ini. Itu untuk tujuan apa? Contohnya nih ayat ini. Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba. Apakah ayat ini tuh diucapkan khobar, ini kan berupa khobar nih. Dan ini itu untuk lazimul faedah dan faidatul khobar. Kan enggak. Nah, apa sih tujuannya? Apa tujuan ayat ini diungkapkan? Izharud do'fi. Ayo, izharud do'fi. Ya. Jadi untuk menunjukkan kelemahan gitu, bukan untuk lazimul faedah atau faidatul khobar. Ya. Jadi kadang kita ngeluh itu kan berupa khobar nih. Nah, tapi kita nggak ingin lazimul faedah atau faidatul khobar, tapi kita ingin menunjukkan kita lemah atau apa gitu, atau kita lagi ngeluh gitu kan juga bisa, atau istirham karena kita minta dikasihi, contohnya kayak yang ini waduk tuha unsa itu kan. Ya seperti itu ya, nanti dibaca lagi untuk yang lupa-lupa. Ada tahasur juga, ada fahar juga, ada yang dia tuh mengungkapkan khobar untuk apa? Bangga karena dia lagi sombong gitu, untuk fahar ya kan. Yang kanat manazilu nabil izi syamihotan la tusyriki syamsu illa fi apa ya lanjutannya. Itu yang rumah kita nih penuh dengan kemuliaan. Matahari itu nggak terbit kecuali dari daerah kita aja gitu. Itu kan dia bukan untuk menyampaikan khobar, bukan untuk khobar yang untuk lazimul faedah atau faidatul khobar, tapi untuk fahar. Oke, kita lanjut ya. Berarti kemarin tentang khobar tamam. Untuk insya ada yang sudah baca bab insya? Insya berarti yang nggak ada kaitannya dengan sidak wal kadib. Yang insya ada yang udah baca. Insya ada tolabi guru tolabi udah dibaca belum? Insya tolabi guru tolabi. Kalau namanya tolabi berarti dia ada unsur permintaan gitu. Dia bukan perkataan yang bersifat sidak wal kadib dan dia meminta gitu. Kayak Amr kan minta ada suatu pekerjaan yang dilakukan gitu. Kalau nahyu berarti dia meminta untuk suatu pekerjaan ditinggalkan gitu, atau sesuatu yang harus ditinggalkan gitu, melarang kan, itu meminta sesuatu. Jadi ada tolabul fi'l atau tolabul tarki anil fi'l, atau waktu kita manggil gitu, ya Ahmad gitu.
ya Muhammad, ya Azhar, ya siapa aja gitu. Kita kan waktu kita manggil, nah itu berarti kita apa? Talabu Iqbal, kita minta direspon gitu. Orang manggil kan nggak ada unsur dia bohong atau enggak ya. Manggil ya dia insya, dan karena tolab di sini tolabul Iqbal minta direspon berarti insya tolabi. Ada yang udah baca? Aduh, belum Ustazah. Berarti ini kalian belum kepo nih sama Balagon. Oh ya. Ya, oke, yaudah kita langsung share screen aja ya. Yang ribu-ribu, Ustaz. شفتم على شاشة هذا الكتاب يا جماعة؟ Syukna, Ustazah. Pertemuan kemarin kita udah bahas fasohah, sudah bahas balagoh, sudah bahas ilmu ma'ani yang di bagian khobar aja. Kemudian pertemuan kedua ini kita masuk ke insya ya. Iftahu as-safhah Sabi Hasyar. Oke, di sini ya. Al-insya wa anwa'uhu. Nah, di sini ada tolabi, dan yang bawah nih paragraf yang kedua, goiru tolabi, yang di bold ini. Nah, tolabi itu kayak amr atau nahyu ijhad wala taksal. Nah, di sini kan ada permintaan di sini, makanya dia insya dan tolabi. Jadi kita kayak ketika mendengar perkataan, kita langsung kelompokkan tuh. Pertama kita lihat dia khabar apa insya. Nah, setelah kita tahu dia insya, kita cari lagi dia tolabi atau goiru tolabi gitu. Istifham juga ketika dia bertanya apa, tolabu ilm atau tolabu faham, ya kan? Kan dia minta suatu informasi gitu, minta suatu ilmu atau minta suatu ma'rifat atau pengetahuan apa gitu kan. Hal fahim tadarsa. Jadi ketika orang nanya itu kita nggak mikir dia sidik atau kadib. Dan kita tahu kalau dia itu ada tolabnya di sini, tolabu faham. Ya udah dia langsung masuk insya bagian yang tolabi. Kemudian ada juga tamani ketika orang berangan-angan dia apa? Dia minta sesuatu, tolab syai' yang mahbub, yang dia inginkan gitu kan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Berangan-angan ingin balik gitu kan ke masa sebelumnya. An-nida di sini manggil, orang kalau manggil juga apa? Talabu ikbar, ya ibadi fattakun. Fa fil amr talabul fi'l, wa fi nahyi talabut tarki, wa fil istifham talabul ilmi bisyai', wa fi tamani talabul mahbub, wa fi nida talabul ikbar. Itu semuanya talabi. Jadi cukup 5 aja. Amr, nahyu, istifham, tamani, nida. Nah, jadi kalau kalian belajar di nahwu, kita belajar amr, tapi kita belajar irobnya aja. Oh, fi'il amrnya ini dia mabni ala sukun. Oh, dia mabni ala fatah, mabni ala apa gitu-gitu kan. Mabni ala mayjizam mudhari'uhu gitu-gitu. Itu yang kita pelajari amr di nahwu. Amr di sorof kita belajar juga. Kita lihat bentuknya gitu kan. Bentuk amrnya ini. Tadi nahwu sorof belajar amr, tapi di balaghah belajar amrnya apa nih? Dari segi maknanya di ilmu ma'ani. Kalau amr itu punya makna tolabul fi'l, berarti dia masuk insya yang tolabi gitu. Jadi kita ketemu amr di mana-mana, tapi beda pembahasan ya. Jadi tetap harus fokus nih. Nah, kalau dia tolabul amr, apakah semua perintah itu harus ditaati? Enggak gitu. Nanti ada amr-amr yang punya makna balagi, yaitu makna yang bisa dipahami dari siyak itu. Sama aja kayak tadi khobar itu dia punya makna lain yang tufham minas siyak gitu. Ya. Contohnya kayak waktu kita baca Al-Qur'an yang ayat dain yang panjang banget itu satu sofah yang apa faktubu fastashidu syahidaini itu loh. Nah, itu sebenarnya dia bukan yang wajib banget itu enggak gitu. Bukan yang amr yang lil wujub gitu. Bukan yang dia talabul fi'il yang jazim. Terus dari minal a'la ila adna kan ala wajil isti'la gitu. Karena yang menyuruh kan benar sih ala wajil isti'la dari Allah ke hambanya. Ah, tapi di situ enggak yang fi'il jazim gitu. Itu enggak harus yang dilakukan 100% wajib banget, enggak. Itu bukan amr yang lil wujub gitu. Nah, ini dibahas di balaghah, ada makna lain gitu di luar itu. Kita tahu dari mana? Tufham minas siyak gitu. Dan kalau ayat sih ayat Al-Qur'an kita baca aja di tafsir ulama ya kan, tafsir para mufassirun. Nah, apa artinya di situ? Itu sebenarnya irsyad gitu. Ayat ini tuh ngasih kita taujihat wal irsyad, ngasih kita arahan gitu. Kalau kita dain ada saksi itu lebih baik gitu daripada nggak ada saksi gitu. Itu sebenarnya maknanya di situ. Ya, jadi kita nggak selamanya perintah itu wajib ditaati ya. Nahyu juga nggak semua larangan wajib ditinggalkan. Istifham nggak semua pertanyaan butuh jawaban. Contohnya kayak waktu
anak nanya kapan sih corona hilang, itu nggak wajib dijawab corona akan hilang. Itu enggak, itu sebenarnya anak waktu bertanya kapan sih corona hilang, itu sebenarnya sedang mengeluh. Itu pertanyaannya nggak butuh jawaban. Nah itu dibahas di balago gitu. Tamannya juga nggak semua angan-angan itu beneran untuk tolab Syekh Mahbub. Kalau taman ini apa ya contohnya? Oh nanti aja ya. Kayak di sini kan yang ya laitan iqaddam tuli hayati. Kemudian nida juga nggak semua panggilan butuh jawaban. Nanti kan kalau nida aslinya tolabul iqbal. Orang yang ketika dipanggil misalnya bilang ke kalian ya hambali gitu misalnya. Nah di sini kan berarti harus respon. Nah ternyata nanti nggak semua panggilan itu butuh direspon. Misalkan Ana lagi kayak manggil Corona. Hey Corona, kapan sih kamu pergi? Hey-nya maksudnya di sini. Nah ini bukan berarti Corona tuh harus ngerespon Ana. Iya apa gitu. Kalau orang Jawa dalam gitu misalkan. Ya gitu enggak gitu loh. Nah ini yang kita bahas di balagoh. Nah, jadi paham ya kalian apa sih bedanya pembahasan amr, nahi, istifham, tamani, ndak. Ntar kalian kalau berpikir ini bukannya udah dibahas di nahwu ya di sorof ya udah belajar nih gitu. Nah di balagoh pembahasannya ada tapi beda ya kan. Fahimtum? Nah, kalau ghairu tolabi berarti yang nggak ada unsur tolab. Contohnya kayak ta'ajub. Ta'ajub itu nggak ada indikator dia tuh, nggak ada indikasi, nggak ada sifat dia sodik atau kadib. Dia masuk insya fix. Tapi dia nggak ada makna tolab. Ya udah, akhirnya dia insya yang ghairu tolabi. Ta'ajub tuh kayak ma'an fa'al ilma. Ya Rob, betapa mulianya ilmu, betapa bermanfaatnya ilmu. Atau madeh, atau dam, atau kosam, atau siagul ukut. Itu semuanya insya dan ghairu tolabi. Berarti sini udah nggak ada sifat sidik kadibnya ya. Jadi ketika kita takjub lihat sesuatu, ketika kita memuji yang pakai nikmah, pakai bisa, yang dam pakai bisa, terus kosam, atau siagul ukut. Nah, ya, di sini ya. Bi'tuka kita bihada bilira, 1 lira gitu ya. Kalau tukul ishtara itu. Amma hadal kisam asani fala talaba fihi. Jadi nggak ada unsur talabnya. Bal huwa ta'bir an syu'ur, tapi itu adalah mengutarakan perasaan. Wa ijab atau kekaguman gitu ya. Bisyi au madhi au damihi au ta'bir an akdi bai'in au syira au qasam au nahwiha. Pokoknya kalau dia nggak termasuk khobar dan bukan termasuk insya yang tolabi, ya udah berarti dia insya ghairu tolabi ya. Dan dia poinnya apa? Harus yang berupa takbir syu'ur atau ijab atau dam atau madeh ya, atau siagul ukut lagi akad. Jadi contoh tamrinnya kayak gini. Ahbib habibaka haunan ma'asa ayyakuna bagidhuka yauman ma wa abgid bagidhuka haunan ma'asa ayyakun habibaka yauman ma. Bayin naw'al insya wal sigatihi. Jadi ini kan udah fix nih, kita disuruh nyari yang insya dan dia masuk insya apa? Tolabi atau ghairu tolabi. Terus kalau tolabi dia yang mana? Kalau ghairu tolabi yang mana? Nah, kalian tahu maknanya ini kan? Ahbib habibaka. Jadi kita kalau mencintai kekasih atau orang yang kita cintai itu biasa aja, haunan biasa aja. Asa yakuna begitu ke yauman ma pada suatu saat nanti bisa aja dia jadi musuh kita gitu, atau sebaliknya kita kalau benci ke musuh kita biasa aja, haunan ma abgid begitu ke haunan ma, bisa aja suatu hari nanti dia yang jadi pendukung kita atau kasih kita gitu. Gitu ya. Nah di sini coba dari awal ahbib itu termasuk apa? Insya yang mana? Tolab. Tolab yang berupa amr, tolabul fi'al. Terus asa di sini apa? Asa. Tolabi. Tolabi juga yang bab apa? Tadi pilihannya Tamani. ada amar, nahyu, ya tamani, Tamani. tamam. Abgid udah bisa semuanya. Seperti itu jadinya. Contohnya yang nomor 4 ini kita ketemu bisa. Terus ya laita. Oke, kita mulai dari amar dulu. Nah, kalian fokus ke makna hakiki atau makna aslinya dulu. Sigohnya apa aja. Berarti kalau kalian ketemu sigoh ini, berarti dia termasuk amar. Karena amar tuh nggak cuma pakai fi'il amar, kul, kum, ijlis gitu. Tapi ada cara lain, cara dia isinya perintah juga gitu. Tapi nggak harus fi'il amar, ada yang lain, cara lain buat kita menyampaikan perintah. Itu di bab sigohnya ini. Kemudian hurujuhu an maknahu, berarti dia udah nggak sesuai dengan definisi makna aslinya. Berarti dia punya makna lain. Berarti dia perintah yang nggak wajib dilaksanakan gitu lah. Contohnya nih yang pertama, enggak, kita fokus ke makna aslinya dulu. Kalian fokus makna aslinya apa? At-talabu al-jazimu lil fi'li ala wajhil isti'la. Berarti apa? Tolab jazim. Permintaan yang harus sungguh-sungguh dilakukan.
Jadi dia wajib banget dilakukan lah intinya. Ala wajil isti'la, dan di sini yang namanya perintah itu datangnya dari apa? Yang derajatnya lebih tinggi ke lebih rendah gitu. Kalau derajatnya yang lebih rendah kayak kita hamba nih ya, hamba Allah. Ke Allah itu kan derajatnya lebih tinggi. Tapi kalau kita ada yang robik tir warham gitu, itu kan pakai amr. Itu maksudnya apa? Itu berarti bukan amr, itu namanya dia huruj an makna asli karena dia bukan ala wajil isti'la, ya kan? Karena kita yang derajat lebih rendah tapi pakai sigo amr ke yang lebih tinggi, ke Allah. Itu nanti maknanya apa? Makna balaginya doa, bukan amar lagi. Contohnya ya. Nah, sigohnya ada 4. Jadi nggak selamanya amar tuh pakai fi'il amar doang. Bosan lah ya orang Arab fi'il amar pakai fi'il amar terus. Ada cara lain. Yang pertama fi'il amar udah tahu ya, ijtihad gitu. Bisa kita pakai fi'il mudhari yang dia makrun bil amil amr, liyunfik gitu. Nah, ini biasanya untuk yang goib gitu ya. Misalkan nih ada yang dari kalian yang nggak hadir gitu. Terus Ana bilang, lias tami al-goib ad-darsa fi YouTube misalnya gitu. Nah dia mudhari'nya jadi majzum juga karena majzum bilamil amr. Liyunfik dua saatin min saatih. Lias tami liyahdur bisur'ah, apalagi gitu ya. Paham yang bab ini ya. Ini dipelajarinya di nahwu kalau kalian belajar kaidahnya fi'il mudhari' ketika ada lamul amr. Dia kalau di nahwu itu kalian cari aja yang di bab jazmu fi'il mudhari'. Kan ada yang memajzumkan fi'il mudhari' satu aja atau ada yang dua. Yang dua nanti masuknya di bab af'alus syak. Masih ingat ya babnya ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa ngasih perintah dengan apa bentuknya? Ism fi'il amr. Ada yang tahu nggak bab ini, ism fi'il? Kan bahasa Arab tuh kalau nggak ism fi'il haraf. Kok ini ism iya, fi'il iya? Kok babnya ism fi'il, ada yang tahu ini nggak? Kalian tiap hari pakai loh ism fi'il. Minimal 5 kali lah. Amin. Minimal 5 kali pas sholat kayak amin. Amin itu termasuk ism fi'il. Ism fi'il yang murtajal. Kalau yang di sini alaikum bil jiddi itu ism fi'il yang mangkul. Mangkul dari harf jar ala. Jadi amin itu ism fi'il ya. Kenapa? Ya dia tuh sebenarnya ism karena dia tidak memenuhi syarat-syarat masuk bab fi'il. Apa aja syarat-syarat masuk bab fi'il kita jadi kenahun. Kayak tak fa'il atau tak nisbat taharika atau nun taukid atau sin saufakot gitu-gitu ya. Itu nggak bisa. Amin tuh nggak bisa kayak sa amin tuh nggak bisa. Atau amin tuh gitu enggak ya. Beda sama yang amina, yang amin tuh gitu beda. Amin tuh gitu nggak bisa. Jadi dia nggak bisa dong masuk ke bab fi'il, ya udah dia bab ism. Tapi dia kan punya makna fi'il. Ketika kita bilang amin artinya apa coba? Istajib ya Allah, istajib. Kabulkan ya Allah, kabulkan gitu. Nah, kabulkan itu amr artinya. Kabulkan ya Allah gitu. Jadi ketika kita ngomong amin itu bukan madi, bukan mudhari, tapi dia udah pasti ism fi'il amr gitu loh. Itu ya babnya ya. Nah, di sini contohnya alaikum bil jiddi. Ketika kita bilang alaikum, sebenarnya kita kayak mewajibkan bagi kalian bersungguh-sungguh. Alaikum bil jiddi gitu. Paham ya ism fi'il amr ya? Insya Allah. Tamam? Gak ada yang masih bingung? Akid? Sebenarnya ini pembahasan bab khusus sih. Cuma ya udah kita di ism fi'il yang amr aja. Contohnya amin lah yang kalian dekat dengan kata ism fi'il amr yang sebenarnya kalian pakai tiap hari gitu. Amin itu. Terus al-masdar an-naib. Kalau di Al-Qur'an kayak apa ya? Kalau yang madi contohnya kayak hayhata limatu adun, hayhata itu. Atau kalau yang mudhari contohnya kayak wala taqullahuma uffi wala tanharhuma uff, itu juga ism fi'il mudhari. Kalau yang hayhata tadi ism fi'il madi, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, kita bisa memerintahkan dengan masdar naib an fi'il amr ya. Kalau kalian pernah ke markas kan sering tuh. Kiaman, kuudan, kuduan, khusyuan, apa gitu. Salaman. Nah, salaman gitu. Nah, itu tuh apa? Dia tuh masdar dan itu naib an fi'il amr. Dia tuh masdar tapi di dalam itu terkandung makna fi'il amr. Itu. Kalian ketika kiaman langsung kayak diperintah berdiri kan? Ya udah itu dia emang salah satu format dari perintah gitu. Kayak sobron ala tahsil. Itu sebenarnya artinya isbiru. Jadi ketika kalian dibilang kiaman, itu kumu gitu. Oke, paham ya? Jadi kalau kalian ketemu 4 sigoh ini, berarti kalian langsung tahu kalau dia apa? Insya atau labi babnya amar. Ya, enggak cuma fi'il amar aja tadi ya. Ya, tamam. Sekarang kita bab huruj an ma'nahu. Tadi mana aslinya kan dia harus tolabul jazim lil fi'li
ya, terus ala wajhil isti'la. Nah, sekarang kalau huruj an maknahu berarti dia nggak sesuai sama definisi yang tadi. Qad yahrujul amr an maknahu asli. Ila ma'anin tufhamu minas siyak. Kita taunya dari mana? Dari siyak, dari konteks bicara. Contohnya kayak waktu kita doa Robbi zidni ilma. Itu kan ala wajhil hudu, maksudnya bukan ala wajhil isti'la, bukan dari derajat yang lebih tinggi ke lebih rendah. Itu berarti artinya apa? Doa, bukan amr. Karena Allah nggak wajib kan mengabulkan ya bi iradatihi gitu loh. Bi masyiatihi, masya Allah gitu kan. Dengan kehendak Allah. Itu berarti bukan amar tapi doa. Karena kita al wajhil hudu dari yang derajat lebih rendah ke lebih tinggi. Zah mau nanya Zah. Iya, tamam, tafadhol. Kalau yang untuk masdar itu apakah semua masdar mengandung kata perintah atau bil khusus begitu? Ada masdar yang khusus yang mengandung makna perintah. Oh, kayak pertanyaannya, apakah semua fi'il dalam bahasa Arab bisa dijadikan masdarnya amar gitu kan? Nah, masdar naib anil fi'il sebenarnya masdar itu kalau dia kan pertama kita bagi dulu nih, yang sulasi atau yang guru sulasi. Kalau yang sulasi simai gitu kan. Tuh, jadi emang masdar yang biasa dipakai naib, yang biasanya naib anil fi'il amr itu, pokoknya dia yang pertama nakiroh mansubah ya kayak sobron gitu biasa. Dan yang sering kita dengar kan masdar kan dari sima ini. Dia yang sulasi aja deh. Berarti yang rubai nggak bisa? Wah, bisa insanan gitu kan ya. Coba kita searching dulu ya. Kalau kita mau bikin masdar naib an fi'il amr dari fi'il apa aja gitu ya. Al masdar an naib al-masdar an-naib an fi'il amri fil Qur'an. Al-masdar an fi'il amri. Apakah semuanya bisa? La yajuzu ajtami ma'a fi'lihi madam yanubu an wa yuaddi ma yuaddihi. Yang dari Facebook, yang dari kitab aja ya. Ini. Kalau kalian lihat yang Al-Maktabah ini atau Waqfiyah itu kitab kok. Fi'il amr ini masdar naib an fi'il amr. Jadi contohnya faida laki tumul ladina kafaru fador barriqobi, dan dia jadi mudhof ke arriqob. Fador di sini masdar naib an fi'il amr yakni idrib. Kita klik ini bisa ya. Ini juga siagul amr tapi enggak. Ini ism fi'il amr contoh selain alaikum atau amin tadi ini ya. Ih, soh, mah. Ini yang amin ini. Enggak, dia enggak panjang. Nah, ini tanya jawab Q&A. Ini bisa kok, bisa selain sulasi. Kayak gini. In kidodon alal aduwi. In kidodon wa masdar naib an fi'il amr. Tapi yang syarahnya apa ya? Di sini contoh doang. Siagul amr ini. Salam wabarakatuh. Ini alaikum sampial. Dhahabat ala syairah wa man wafaqahum ila anna la sigata lil amr wa dhalika bina'an ala madhhabihim al-batil li anna al-kalam ma'nan qa'iman bin nafsi wa hadha kalam batil.
Kayaknya semuanya bisa, dan dia bisa bentuknya ke mudhof jadi mudhof atau dia nakiroh aja mansubah. Kaifa na'khud al-masdar min fi'il. Ya udah, inilah yang Facebook jadinya. Kalau nggak ada aplikasinya nggak bisa. Lah, kemana Facebook? Inqidadan 'alal adwi, inqidad masdar min fi'lihi. Kaifa na'khud masdar naib an fi'il. Ahyanan yanubu 'anil masdar al-mansub ala annahu maf'ul mutlaq lafdun akhar laisa mushtaqan min lafdil fi'il faqad la yakunu hatta masdar. Enggak, ini malah maf'ul mutlaq. Oh, ini YouTube. Summa liyaqdu tafasahum. Ini yang wabil wajhi isanan kan tadi, isanan bisa. Dia kan ahsana yusinu isanan rubai. Tadi juga inkidodon malah kumasi sa'yan bisa bil khair, dia dari sulasi. Fasobron fi majal mauti sobron dari sulasi. Otarju si kumana manahu alasli. Bisa dari semuanya pokoknya intinya ya. Tapi kalau kita masuk di ilmu ma'ani, dia nggak ada penjelasan nahwunya lagi. Yang penting dia format-format yang bisa dipakai amr. Tamam? Bisa semuanya ya, sulasi rubai gitu. Bisa jadi mudhof, kayak tadi yang fador barrikob, atau langsung dorban, sobron gitu. Bisa ya? Tamam? Mam. Oke. Kemudian setelah itu iltimas. Kalau tadi doa itu dari yang derajat rendah ke tinggi, kalau iltimas yang sebaya. Kayak kalian kalau seumuran, berarti kalau kalian nyuruh teman kalian pakai amr, itu sebenarnya iltimas, minta tolong ya. Said nih fidarsi. Nah, itu kalau dalam Sulamul Maunawrok, amrun ma'astila wa aksuhu du'a. Yang nadanya lupa gimana. Amrun ma'astila wa aksuhu du'a wa fitasawi falti masun waqa'a. Jadi itu jadi fi'il amr, jadi amr ya, jadi perintah bukan fi'il. Dia jadi amr kalau misalkan istilah dari orang yang derajatnya lebih tinggi ke lebih rendah, a'la ila adna. Wa aksuhu kalau dari sebaliknya, kalau dari yang rendah ke tinggi berarti doa. Wa fitasawi kalau sebaya berarti iltimas gitu ya. Amrun ma'astila wa aksuhu du'a wa fitasawi falti masun waqa'a. Kemudian irsyad ya. Irsyad itu ya udah itu untuk ngasih petunjuk. Wa asyidu idza tabayyatum. Nah, ini enggak wajib ya. Tolab la ala sabil jazmi. Jadi enggak wajib dilakukan. Tapi itu petunjuk. Kalau misalnya kita ada saksi itu lebih baik gitu kan. Tamani. Jadi dia tuh pakai fi'il amr. Tapi sebenarnya dia kayak lagi berangan-angan dengan fi'il amr. Ya lailatul. Wahai malam, udah kamu malam terus aja gitu kan. Pengennya malam terus, malam itu panjang gitu daripada siang atau pagi. Nah, itu masrur bilailihi. Jadi dia tuh sebenarnya sedang berangan-angan. Karena emang tamani beda sama taroji ya. Kalau tamani kan dia untuk sesuatu yang mustahil husul lah, atau sobatul husul. Kemudian tahbir. Jadi tahbir itu kayak kita lagi nyindir atau ngehina teman kita yang contohnya di sini Sarsar ya, dia cerewet gitu. Kul khairan wa illa faskut. Nah, di sini sebenarnya kul di sini itu kita bukan ngasih dia kayak teman kita cerewet terus kita
udah kamu ngomong yang baik-baik aja, kalau nggak diem gitu. Itu sebenarnya bukan amar beneran, tapi itu untuk tahbir ya. Untuk nyindir atau menghina, apa ya enaknya bahasa Indonesia? Khobbaro yukhobbiru. Kayak konteksnya, contohnya tadi ke teman yang memberitahu, lebih ke memberitahu sih artinya. Kalau takhobbaro, minta enggak, khobbaro ini ya. Oke, kita nasehatin gitu kan. Jadi kayak kita nggak ngasih fi'il amr, nggak ngasih perintah, tapi kita nasehatin ke dia. Udah kamu diem atau ngomong yang baik aja gitu kan. Dia ceritanya sar-sar cerewet. Kemudian taswiyah. Nah, di sini kita nggak ngasih amar perintah, tapi di sini jadi pas biru itu bukan berarti ahlun nar kan. Di sini kalau Allah Taala li ahlin nar, di sini muhatabnya ahlun nar. Jadi ahlun nar itu bukan disuruh sabar gitu loh. Pas biru aula tasbiru sawan alaikum. Di sini bukan untuk sabar gitu maksudnya. Kalian bersabarlah. Enggak, tapi taswiyah kayak menunjukkan bahwa kalian bersabar nggak sabar sama aja, dia emang ahlun nar. Atau takjiz ya. Takjiz itu kayak menunjukkan kelemahan. Kalau Allah Ta'ala kufar. Nah di sini muhatabnya kufar ya, orang-orang kafir. Fa'tu bisuratim min misli. Fa'tu di sini tuh kayak datangkan. Nah di sini tuh benar-benar orang kafir emang nggak bisa gitu. Nah jadi di sini untuk menunjukkan kelemahannya orang kafir. Jadi di sini dikasih perintah kayak kalau kita ada orang yang nggak bisa melakukan itu, coba kalau bisa misalnya kayak gitu. Fa'tu bisuratim min misli. Jadi di sini bukan amar beneran tapi untuk takjiz. Atau tahdid itu kayak ngancem Berarti gitu ya. seperti tantangan begitu ya, Ustaz? Iya, tantangan kan tahadi, jadi kayak nantang gitu kan. Tapi tantangannya itu emang udah pasti lawan bicaranya tuh nggak bisa ngelakuin, jadi malah menunjukkan kelemahan. Jadi a'jaza yu'jizu itu artinya mukjizat tuh menunjukkan kelemahan orang sekitarnya gitu. Ya kan? Orang yang lagi ditantang. Mukjizat itu kata aslinya, menunjukkan kelemahan. At-tahdid itu tadi mengancam ya. Kalau Allah Ta'ala kufar i'malu masyi'tum. Jadi kalau misalkan anak bilang sama kalian, ya terserah kita mulainya on time atau enggak, misalnya gitu. Jadi sebenarnya itu apa tahdid gitu. Atau kalau misalkan kita lagi melakukan kesalahan, kemudian orang tua kita bilang, terserah kalian mau ngapain, misalnya gitu. Jadi kata i'malu masyi'tum itu sebenarnya bukan benar-benar kita disuruh terserah mau ngapain aja kita, semua kita. Enggak, tapi itu mengancam sebenarnya. Tahdid. Atau ibahah. Jadi kalau kulu washrobu ketika kita qobla imsak, ba'da buka sampai qobla imsak, ada kulu washrobu itu bukan wajib banget kita makan terus dari habis buka sampai imsak. Tapi itu maksudnya ibahah, boleh gitu loh, boleh kita makan gitu. Kulu washrobu. Jadi bukan amar yang benar-benar fi'il, talabul fi'il yang jazim gitu kan. Taubih ya, taubih itu kayak menghina. Nah, misalkan ada teman kita ngerokok, isyrabi duhon, terusin aja ngerokok. Itu bukan berarti perintah yang ya udah teman kita yang ngerokok tuh disuruh terus-terusan ngerokok, enggak, tapi sebenarnya itu kayak nyindir atau selalu lupa indonya apa ya. Kayak nyindir atau menjelek-jelekan atau mencela gitu ya, atau mencela, menegur cocoknya menegur. Ini ya. Ini kalau kalian mau cari kamus yang enak nih buat nyari arti yang ke Indo, biasanya kan ada yang suka kurang tepat kan. Kalau ini enak kayak selalu banyak opsi yang ada tepatnya gitu. Jadi kalau kita bilang ke teman kita ada yang ngerokok, lanjutin aja ngerokok. Nah itu bukan berarti amar, tapi itu kita lagi negur dia gitu ya. Mencela, menegur ya, ditaubih gitu. Oke. Di sini kalau kita lihat kan ada ada doa, ada iltimas, irsyad, sampai ke taubih. Nah, kalau kalian nanya apakah makna yang balagi dari amar cuma ini aja? Banyak gitu. Kan di sini tuh fahamu minas siyak ya. Kita bisa lihat dari siaknya. Jadi kalau ada teman kita yang bilang, pergilah kau corona gitu, itu bukan berarti fil amr beneran gitu. Bukan berarti makna amr beneran, tapi maknanya balagi kan di situ. Nah, itu yang kita pelajari di ilmu ma'ani balago. Pahim tum? Oke,
kayak tadi tuh ya. Jadi bisa karena dia mau menegur tadi atau mengatakan itu boleh atau mengancam, menunjukkan kelemahan, bilang kalau itu sama aja taswiyah atau tahbir, ngasih tahu gitu ya, atau tamani, berangan-angan atau irsyad. Nah, kemudian yang kedua, selain amar kan ada nahyu nih dari tolab yang insya yang tolabi. Sama kayak amar tadi persis, dia punya makna asli yaitu tolabul jazim litarkil fi'il. Kalau amar kan untuk mengerjakan, kalau ini kan harus ditinggalkan, larangan kan tarkul fi'il. Sama juga wajil isti'la ya. Tigohnya di sini cuma satu, nggak kayak tadi amar ada 4 tigoh, kalau di nahyu ada satu aja, yaitu la aja, la taksal gitu. Nah, huruf an makna, berarti di sini itu pakainya fi'il amar, tapi maknanya bukan untuk amar. Tufham min siyakil kalam itu tadi, makna akhar atau makna balagi. Contohnya kalau tadi di amar ada Rabbi zidni, doa, ini juga doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jadi mas kayak yang sebaya, la tusbikni, takuli rafiqik untuk yang teman sebaya, atau tamani, la tatlu ya subah gitu. Jadi aduh aku pengen malam terus, matahari jangan terbit kayak misalnya kayak gitu. Jangan terbit. Nah, itu kan berarti bukan dia berangan-angan, bukan berarti melarang matahari terbit beneran dan matahari harus menaati itu kan enggak gitu. Atau irsyad, la tatru kitabak maftuhan, itu karena kita mau ngasih dia arahan taubih tadi, menegur ya. La tastah wala tata'addabu. Jadi negor orang yang nggak beradab malah udah kamu nggak usah beradab gitu kan tadi. Kalau tadi kan yang rokok malah kita suruh ngerokok lagi gitu kan. Enggak, itu taubih dia lagi ditegur. Tai'is ya, tai'is dari kata ya'su yaitu putus asa. Tak tadirul yaum gitu. Karena emang di sini muhotobnya nih ketika hari kiamat kan udah nggak ada waktu untuk cari ampunan lagi gitu. Jadi kayak tai'is itu menunjukkan kalau itu udah putus asa ya, tai'is di sini. La tak tadirul yaum. Kayak udah nggak ada kesempatan lagi gitu. Tahdid mengancam latutiu amri gitu kan. Udah kalian nggak usah naati perintah anak gitu. Udah kalian nggak usah on time masuk Zoom-nya gitu. Udah kalian nggak usah murojaah sebelum masuk Zoom. Udah kalian nggak usah paham nggak apa-apa. Udah kalian nggak usah dengerin nggak apa-apa. Nah, itu berarti sebenarnya ngancem, bukan kalian benar-benar nggak usah baca, nggak usah masuk on time gitu, enggak. Tapi itu sebenarnya ngancem. Atau tahkir menunjukkan hakir, menghina ya berarti di sini. Misalkan ada nih orang pengen paham balagoh tapi dia nggak belajar, dia malas-malasan masuk Zoom, dia nggak baca sebelum masuk Zoom, dia nggak murojaah lagi, dia nggak hafalan gitu. Terus kita hina dia kayak gini. Kan di sini kan la tatlubil balagoh, la tata'allamil balagoh, wala tahtam illa bil akli. Misalnya kita bilang gitu. Udah kamu nggak perlu belajar balagoh, kamu cuma perlu memperhatikan makan aja gitu. Udah terusin aja makannya misalnya gitu. Kan ini kan la tatlubil majra wala tahtam illa bil akli. Ya, jadi sebenarnya dia lagi menghina. Soalnya muhtobnya ini dia cuma makan terus, padahal dia pengen, dia cuma males-malesan, cuma makan gitu. Padahal dia pengen dapat al-majud atau kemuliaan. Gak bisa. Gitu. Karena dia cuma tahtambil akli bas. Gitu. Ya itu ya. Jadi di sini huruf an makna contohnya sama kayak mirip-mirip kayak amar tadi. Ada doa, iltimas, tamani, irsyad, taubih, tai'is, tahdid, dan tahkir. Tamam? Untuk yang amar dan nahyu yang ditanyakan, berarti istifhamnya besok ya, istifham, nida, sama tamani. Nanti selesai habis itu kita punya bab qasar, punya bab apalagi ijaz itnab musawah. Ini kita masih di ilmu ma'ani semua ya. Di pekan pertama ini kita habiskan ilmu ma'ani. Ya tentang amar wa nahyu fi soal ya Gamaah. Mulai dari sini nih, mulai dari amar tadi. Fahimtum? Fahimna. Nah, mudah kok ya. Soalnya kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari pasti, coba kalian pasti sering kan
pakai amar tapi sebenarnya itu perintahnya nggak butuh jawaban. Perintahnya nggak harus ditaati. Atau kalian sering ada yang mau kasih contoh nggak perkataan sehari-hari yang pakai amar atau nahyi yang pakai makna balagi atau makna lain dari amar dan nahyu yang hakiki makna asli? Ada yang mau kasih contoh? Adakah yang mau kasih contoh? Lima ya. Ada yang mau kasih contoh?